Kalau kita lihat sekilas, ikan nila dan ikan lele itu sama-sama ikan air tawar. Kolamnya mirip, pakannya mirip, bahkan sering dijual di tempat yang sama. Makanya banyak orang berpikir, budidayanya pasti kurang lebih sama. Padahal justru disinilah banyak orang salah langkah dari awal. Karena meskipun sama-sama ikan air tawar, karakter hidup nila dan lele itu sangat berbeda. Dan perbedaan karakter ini yang nantinya memengaruhi cara budidaya, modal, waktu panen, sampai hasil akhirnya. Maka dari itu, sebelum memilih budidaya apa yang cocok, pertama, kita mulai dari karakter dasar ikannya dulu. Jangan langsung bicara kolam atau pakan. Lele itu dikenal sebagai ikan yang kuat. Air agak keruh, oksigen turun, masih bisa bertahan, makanya lele sering disebut ikan tahan banting. Sementara ikan nila, karakternya berbeda. Nila lebih sensitif terhadap kondisi air. Kalau kualitas air turun, oksigen tidak stabil, pertumbuhan nila bisa langsung melambat. Jadi dari sini saja sebenarnya sudah bisa kita simpulkan, nila itu butuh lingkungan yang lebih terkontrol dibanding lele. Nah, karena karakternya berbeda, cara budidayanya pun pelan-pelan mulai beda. Pada lele, banyak peternak bisa mulai dari kolam terpal sederhana. Teknologinya tidak harus rumit di awal, yang penting pakan jalan dan air tidak terlalu ekstrem. Sedangkan pada nila, dari awal kita sudah harus mikir, airnya bagaimana, sirkulasinya bagaimana, oksigennya cukup atau tidak. Bukan berarti nila susah, tapi nila lebih menuntut kesiapan dari pembudidayanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering ditanyakan orang. Modal awal. Untuk lele, secara umum modal awal relatif lebih rendah. Kolam terpal, benih, pakan, aerator sederhana sudah bisa mulai. Sedangkan untuk nila, biasanya modal awal terasa lebih besar. Karena selain kolam dan benih, kita mulai mikir soal sistem air dan oksigen yang lebih stabil. Di tahap ini, banyak pemula akhirnya sadar, ternyata masuk ke nila itu memang perlu persiapan lebih matang. Dari sisi harga, lele biasanya dijual dengan harga per kilo yang lebih rendah. Tapi karena panennya cepat, siklusnya bisa sering. Nila, harganya per kilo cenderung lebih tinggi. Pasarnya juga beda restoran, rumah makan, sampai filet. Makanya, banyak orang yang serius di nila biasanya fokus ke kualitas dan konsistensi. Jadi sebelum memilih budidaya nila atau lele, jangan cuma tanya, yang mana paling menguntungkan? Tapi tanyakan juga, modal saya siap di mana? Waktu saya sejauh apa? Dan kemampuan saya mengelola air sampai tahap mana? Karena di budidaya ikan, pilihan di awal sangat menentukan hasil di akhir. Sekian, semoga info ini bermanfaat.